Emang klien ada yang percaya kalau kita gak punya background? Betul. Memang kagak percaya orang gue kasih jasa gue gratis. Oh. Mereka nggak percaya gue kasih jasa gue gratis kan? Mungkin kalau supaya kacanya kuat dia pakai aderai misalnya. Wah kacanya itu jadi Kuat banget. Ya itu kan karena kalau lu inget iklan handphone, kalau kita ngomong jaringan kuat waktu itu mereka iklan handphone pakai tarik-tarikan tambang yang ada biru, hijau, merah gitu-gitu. Terus temannya bilang, iya kamu bisa ngomong gitu karena kamu telah mengenyam pendidikan. Itu hasil akhir pendidikan. Sobat Merdeka, this is your host, Iyas Lawrence. Hari ini adalah sebuah special episode di mana kita membahas tentang merdeka menentukan masa depan melalui pengalaman. Dan kali ketiga kita bertemu dan tiga-tiganya dalam bentuk kerjaan selalu menyenangkan dan selalu viral, tapi viralnya tanpa kontroversi. Tapi ilmu, jarang-jarang tuh. Dan langsung bersama kami adalah konsultan digital marketing beberapa perusahaan, CEO dan founder dari PT Braja Biru, dan host dari Founders Theory, Aditya Pratama. Thank you for being here, Adit. Halo Sobat Merdeka dan Sobat Kabupaten. Sobat Kabupaten yang kalau ada kerjaan pasti on time karena berangkatnya 2-3 jam sebelum. Iya, betul. Ya kan? Apa kabar, Dit? Kabar baik. Kabar baik. Kita ngomongin background dulu deh. Siap. Seperti biasanya kita kan kalau sama narasumber nanya dulu mungkin kesibukannya sehari seperti apa gitu dan fokusnya di apa. Kalau lo sendiri gimana? Dalam waktu dekat terakhir ini baru dilantik HIPMI, Pak. Oh gitu? Iya. Oh, itu kesibukan. Selamat. Siapa tahu bisa jadi kayak Mas Menteri kan? Betul, betul. Ini semakin mendekati loh kalau kayak gini kerjaannya tuh. Oh gitu? HIPMI berarti? Iya. HIPMI Jaya. Oke. Kesibukan terakhir ya, yang gue ingat. Iya. Selain setiap hari ngurus anak. Betul, setiap hari ngurus anak. Itu kerjaan utama malah. Ya, kan? Kalau background lo sendiri gimana tuh, Dit? Gue kuliah filsafat. Ya. Kerja marketing. Ya. Passionate di bisnis. Kurang lebih begitulah ya. Oh ya? Bisnis pertama? Gitu. Bisnis pertama adalah gue jual web app di Braja Biru. Yang benar-benar proper bisnis ya, di bawah badan hukum gitu. Gue bikin web app. Web app itu gue jual di tahun 2018. 2018 itu 6 tahun yang lalu. Zaman dimana semua orang masih di native app. Native app itu aplikasi yang harus lo download di Play Store, App Store. Betul. Kalau web app enggak. Kalau sekarang kita buka tokopedia.com atau kompas.com gitu kan. Itu web app. Karena kalau lu buka di aplikasi sama lu buka di website sama persis. Iya. Nah, lu buka di website lu nggak perlu install, tapi mereka bisa kirim push notif. Oke. Bisa work offline. Yang lu jual apa, Bang? Jasa pembuatan. Oh. Gue bantu buatin. Nah, gimana cara anak filsafat belajar begitu? Gue juga gak tahu, pokoknya udah belajar aja. Tapi kalau bisnis yang nggak yang nggak seformal itu, jualan apa gitu? Oh, ya itu mah waktu pas SMP jual alat sulap. Jualan alat sulap? Ya. Di waktu itu lu ceritain juga lu jualan alat sulap kalau nggak Ya. salah. Dan itu ke anak-anak sekolah juga kan? Kan gue naik bajai ke sekolah, bajai oren. Setiap kali lewat jembatan Tomang, karena gue bertiga sama Ade naik bajai, itu pokoknya seminggu 2 kali lah at least kita turun. Karena businya, nggak tahu businya suka error loh. Busi bajai. Iya, ditiup-tiup dulu. Iya. Nah, kalau nyampe sekolah gue liat anak-anak, ada naik Alphard. Ya itu dia lah yang gue jualin. Lu ketemu lah market-market. Iya, gue liat tuh ini canggih-canggih nih. Lumayan-lumayan. Iya. Berarti lu bisa sulap dong dari dulu? Bisa. Oke. Masa mau sekarang ya? Nggak usah, jangan. Nggak David Blaine juga gitu tiba-tiba. Tapi lu belakangan ini vokal tentang guerrilla marketing. Iya. Yang sebetulnya gua yang pelajarin karena gua DKV kan. Apa ada di kampus? Ada di creative advertising. Oh, I see. Tapi nggak sedetail itu. Ya. Nah, orang lebih belajar dari lo nih. Kenapa? Why guerrilla marketing? Waktu itu tahun 2019 akhir, gue ikut Indonesia Digital Marketing Conference yang ngajar Kodeni Santoso sama beberapa orang. Terus gue lihat mereka ngajarin kita harus punya profitable niche. Profitable niche itu cari sesuatu yang sangat spesifik sampai yang raksasa atau korporasi besar ngerasa itu terlalu kecil, tapi yang kecil-kecil ngerasa itu terlalu besar. Paham? Nah, gue cari apa ya? Nah, gue pikir dulu modal gue apa tuh?
Modal gue apa ya? Modal gue otak doang beneran. Otak, tangan, dengkul sama motor Evo. Asli. Ya akhirnya gue jual 2020 pas Covid. Nah terus gue pikir, terus gue modal otak nih gue bisa ngapain? Ya udah ya salah satunya memberikan jasa konsultasi. Nah cuman gue pikir kalau konsultan banyak banget Pak. Betul. Marketing udah ada Pak Hermawan Kartajaya, Kodeni Santoso. Kalau selling ada James Guila, Dewa Eka Prayoga. Branding ada Pak Subiakto. Gitu-gitu kan. Terus gue pikir gimana ya cari profitable niche ya. Kan modal gue cuman otak dan gak ada budget. Gue pikir gimana caranya, gue pelajarin, cari-cari aliran-aliran marketing. Waktu itu gue tertarik 3, neuro marketing, hypno marketing, sama guerrilla marketing. Yang duanya betul. Neuro marketing itu gue waktu itu lihat dari TED Talks. Neuro marketing adalah marketing yang mainin saraf-saraf otak. Contoh, ini yang dijalanin fakta ya, di sebuah toko wine di Prancis, ketika mereka ngasih background song tentang lagu-lagu Jerman, wine yang dari Jerman lebih banyak terjual. Paham. Ketika mereka mainin lagu-lagu Prancis, wine dari Prancis lebih banyak terjual. Model-model begitulah. Jadi mereka mainin saraf-saraf otak begitu. Nah menurut gue kayak, wah di Indonesia gue bisa dianggap dukun nih. Sama, Hypno juga kan. Hypno. Nah gue pikir guerrilla marketing lebih tepat kayaknya. Oke. Which is the more creative side sebetulnya, guerrilla marketing. Itu kan maksudnya butuh bertahun-tahun untuk dipelajari sebetulnya. Lalu fast learner berarti? Jadi gue pelajarin itu dengan cara terjun langsung. Langsung megang klien. Terus orang mau nanya, emang klien ada yang percaya kalau kita gak punya background? Betul. Memang kagak percaya, orang gue kasih jasa gue gratis. Mereka nggak percaya, gue kasih jasa gue gratis kan? Nggak rugi juga. Iya udah. Nah pas gue kasih jasa gratis, udah gue konsultasiin. Itu gue ingat banget. Pertama kali gue bantu jasa konsultasi itu sebuah klinik slimming di Jakarta Barat. Ya. Dokternya sangat suportif buat gue karena memang waktu itu gue kasih gratis tapi dia suka traktir bakso jawir di samping lah. Dibayar bakso lah ya. Tapi orangnya baik banget, ngajarin gue banyak hal dan di situ gue jadi belajar trial error. Gue coba nih, gue belajar, guerrilla marketing gini, coba jalanin. Ternyata kagak ngefek ya, yang gue baca di buku teori. Kan ada tuh J. Conrad Levinson bikin buku. Wah nggak ngefek, gue cari mana sebenarnya ngefek. Akhirnya ada 1, 2, 3, 4, wah ngefek. Nah karena ngefek dan dia ngerasa terbantu, dia kalau ketemu temen, adit aja. Ya, dari situ, adit aja. Rate gue dari conversionnya kelihatan langsung, omsetnya harus langsung. At least kalau, ya 3 bulan lah. 3 bulan harusnya udah signifikan. Apa yang lo lakuin? Contoh simpel yang bisa gue share. Ini guerrilla marketing. Tapi gue loncat bukan yang itu ya. Gue loncat sesuatu yang lebih tidak mungkin ditiru penonton lah. Ini contoh. Ini agak kontroversial, tapi ya terserah dah ya. Satu dulu yang tidak gue lakuin dulu, tapi yang paling terkenal dari guerrilla marketing. Kalau gimana caranya, kalau kita mau jual satu barang, anggaplah hari ini kita mau jual kaca. Gimana caranya kita ngejelasin kalau kaca kita itu USP-nya adalah paling kuat. Dengan harga yang affordable ini paling kuat. Kalau kita ngomong pakai teknik selling, marketing sama branding itu 3 hal berbeda. Kalau pakai teknik selling, gue bakal approach lu, permisi Pak, ini ada kebutuhan kaca, ini kaca kami paling kuat, ini sertifikasinya, Bapak mau coba dulu gak? Coba boleh ditonjok apa segala macam. Kalau teknik marketing, dia mungkin bakal cari tempat-tempat di mana dari riset data yang kira-kira beli kaca di mana, distribusi, dia iklanin ke baliho, dia pakai KOL segala macam. Kalau branding itu lebih ke seniman kan. Jadi dia mungkin di otak gue nih ya, kan gue bukan orang branding, gue orang marketing. Mungkin kalau supaya kacanya kuat, dia pakai Aderai misalnya. Wah kacanya itu jadi kuat banget. Ya itu kan, karena kalau lu inget iklan handphone, kalau kita ngomong jaringan kuat, waktu itu mereka iklan handphone pakai tarik-tarikan tambang yang ada biru, hijau, merah gitu-gitu. Nah jadi biasa kalau brand itu diasosiasiin sama sesuatu. Nah kalau marketing guerrilla, yang faktanya dipakai, contohnya adalah 3M, kaca 3M. Betul, yang dipecahin. Di Eropa itu dia taruh sekian $100.000 di samping halte bus, dikasih kamera kecil, sekian $100.000 di tengah kaca, tulis siapapun yang bisa pecahin kacanya boleh ambil duit. Nah itu guerrilla marketing tuh. Nah yang lo lakuin apa waktu itu buat si tempat beauty? Nah kalau konteks gue tuh nggak sekeren itu, tapi hal simpelnya adalah si klinik kecantikan umumnya kalau kita ngomongin marketing, mereka lari ke digital marketing, mereka ngomongin sosmed. Sosmed itu mereka biasanya sosmednya posting, sosmed marketing. Sederhananya, oke, Mas Adit saya butuh agency nih.
sehari posting 1 kali. Menurut Mas Adit, hashtag apa ya yang tepat? Iya. Menurut Mas Adit, jam berapa ya postingnya? Iya. Menurut Mas Adit, bagusan ukuran yang square atau yang agak panjang sedikit ya? Apakah bagus reels? Apakah bagus gitu? Apakah bagus carousel? Lah gitu-gitu. Iya. Nah, kalau cara gua, itu kan cara marketing. Kalau prinsip gua, kenapa kita harus selalu ngomong di sosial media? Kenapa nggak kita dengerin? Nah, gue ganti. Jadi gue bikin program namanya social media listening. Oke. Social media listening artinya gini. Biasanya kalau kita datang ke klinik kecantikan kan diminta nama, email, apa. Jangan lupa ya follow IG kami. Kalau follow IG kami berikan diskon. Di follow. Pas dia keluar, dia unfollow. Nah, kalau social media listening, gue tuker. Jadi kita nggak minta dia follow. Kita yang follow dia kalau dia mau. Oke. Akunnya itu kita yang follow dia. Iya. Nah, kita follow supaya nanti kalau misalnya dia kan punya kehidupan sehari-hari. Pendekatannya jadi lebih. Iya, jadi manusiawi lah. Gue nggak stalking gimana juga, tapi Iya. manusiawi kalau kita ngelihat dia ulang tahun atau kita ngelihat dia anniversary sama suaminya, kita ngelihat anaknya lulus, anaknya menang lomba balet dan segala macam, kita bisa engage lah sama dia. Nah, itu ngebangun hubungan yang gratis kan kagak ada biayanya. Iya, betul. Dan itu ngejalin loyalitas. Karena menurut gua omset bisa didatengin kalau dapat rekrutmen klien baru, loyalitas naik atau upselling produk lain. Nah, detik ini yang paling sering diremehin loyalitas karena biasa nggak ada kreativitas buat tingkatin loyalitas. Betul sih. Omset naik, rekrutmen klien baru datang, tapi yang lama kok kagak datang lagi. Iya. Database klien ada 10.000. Padahal itu paling penting ketika ngomongin. Database udah 10.000. Gue selalu bilang jangan mimpi naikin omset pakai datengin klien baru. Ini detik ini kalian punya 10.000 klien yang retention datang terus setiap bulan cuma 200. Kemana 9.800-nya? Kalau udah pernah datang aja nggak datang lagi, ngapain sibuk datengin orang yang belum pernah datang? Iya, betul. Kurang lebih begitu. Berarti lo coba melihat membutuhkan waktu untuk mikir tuh ya, Dit. Iya benar. It takes time buat lo nge-brainstorm dengan diri sendiri gimana caranya kita convert ke sales yang jauh lebih bagus dengan cara kreatif gitu, ya kan? The way of thinking itu kan nggak dibangun dengan hanya lo baca buku atau nonton sesuatu sebetulnya. Ya. Tapi environment yang mendukung, orang-orang sekitar atau bahkan di kampus sendiri gitu. Ya, kalau kampus menurut gue sih lebih ke networking. Oke. Itu 100% value-nya itu di situ. Kalau orang suka bilang, gue suka banget ada cuplikan, gue lupa siapa yang ngomong, tapi kayak itu cuplikan film, ngomong gini, menurut gue pendidikan nggak penting. Terus temannya bilang, iya kamu bisa ngomong gitu karena kamu telah mengenyam pendidikan. Itu hasil akhir pendidikan. Ya. Wah, itu gue pikir kayak, iya juga ya orang yang bisa bilang pendidikan nggak penting karena dia terdidik. Here's the point, gue menyadari bahwa ketika lo duduk di sebuah kampus dan belajar sesuatu yang lo rasa cocok dengan pekerjaan lo, ya. Ketika lo nggak tahu pekerjaannya apa nanti, ya lo juga nggak tahu apa yang, ngerti gak lo? Iya. Karena lo nggak tahu lo mau ngambil apa ke depannya. Bener. Dan mungkin pertanyaannya gitu kali, Dit. Gimana caranya kita bisa menentukan pekerjaan kita apa nanti sebelum kita daftar kampus? Tes DNA. Oke. Nih kan ada yang tes apa sidik jari apa segala. Gue gak terlalu percaya model begitu. Tapi setahu gue kemarin soal gue baru ngobrol juga sama satu korporasi yang memang dia bisnisnya tes DNA. Ini by the way kan gue nggak sebut nama brandnya juga. Jadi terserah lu. Tapi menurut gue bisa tes lewat kuesioner ataupun tes langsung DNA. Karena itu tuh kita bisa ngelihat kira-kira kita kecenderungan kita tuh ke arah mana sih secara bakatnya di mana? Iya, itu menurut gue tes minat bakat itu sebenarnya yang paling urgent karena kita jujur aja, kita bisa maksain kerja. Tapi kalau itu memang nggak sesuai sama bakat kita, di dunia ini jujur aja banyak banget orang sukses tuh gara-gara bakatnya. Iya. Gue yakin kerja keras tuh pengaruhnya banyak banget. Tapi gue yakin Reza Rahardian itu terlahir dengan bakat, Pak. Iya. Ya, gue yakin dia juga bersungguh-sungguh saat bekerja. Tapi dia bisa begitu karena dia juga menyukai pekerjaannya dan dia memang berbakat di situ. Ya. Gue mau latihan 2 kali lipat kayak Reza Rahardian mah tetap kocak di kamera. Iya betul juga. Dan gue yakin ini menjadi obrolan di Kemendikbud juga sih. Maksud gue gimana caranya sistem pendidikan bukan hanya dari sebuah kelas. Ya. Tapi melainkan banyak faktor yang di luar sana bisa dilakukan. Misal prakerja gitu atau magang. Ya. Ya ini kan semua pasti udah dipikirin gitu. Gimana caranya otak manusia di umur berapa sih kuliah tuh? 18-19 ya? 18-19 bisa punya kapasitas untuk experience things first hand dan tahu ke depannya mau ngapain gitu. Terakhir
kita ngobrol, kalau nggak salah di Makna Talks, lo pernah ngomongin tentang 9 cara Bisnis untuk model. memulai sebuah bisnis gitu. Mungkin bisa lo recap 9 itu, tapi nggak sedetail di Makna Talks. Wow, Pak Makna tuh gue kasih tau dulu ya. Makna tuh 1 menit, Pak. Oh itu 1 menit? Iya, Oh, nah, itu kalau 1 misalkan menit. kira-kira gue recap di bawah itu berapa detik ya? Pokoknya ada 9. Tapi gini, poinnya adalah, gue nih versi shortcut ya Bang. Iya. Jangan mikir bikin bisnis kalau nggak bisa bikin bisnis yang unik. Jangan mikir untuk sukses harus bisa bikin bisnis. Oke. Karena di negara maju juga cuma 12%, 10%, 7% yang jadi pebisnis. Jangan mikir kalau mau bikin bisnis yang unik, harus unik di produk atau jasanya. Bisa jadi yang unik adalah target pasarnya, Ya. tempat jualannya. Kamu mungkin jualannya bakmi doang, mie doang. Tapi cara jualannya. Tapi ternyata kamu hanya jual di kereta. Jadi ini mie yang panasnya nggak terlalu panas, tapi angetnya tepat. Mie yang, ya kemarin gue lihat tuh dikasih solusi, akhirnya diundang tuh. Mie yang jadi incaran semua orang di KAI. Karena ini mie-nya itu pas, enak dimakan, tapi nggak terlalu panas, Pak. Biasanya kalau mie terlalu panas, Iya. di kereta kan kita nunggu, mau ngejer kan. Iya. Nah dan segala macam. Jadi poinnya adalah nggak harus sesuatu yang unik tuh di sisi produknya, tapi seringkali bisa jadi uniknya tuh di target pasarnya dan segala macam. Oke. Contoh di Jawa Tengah, pas kemarin gue sama Kemenkop UKM, Pak Teten Mas Duki, terus ada Mas Irwansyah juga, itu kita nemu ada yang bisa bikin bisnis lebih dari 6 cabang, gue lupa persis 7 atau 8, 6 cabang. Bisnisnya itu dulu gue cuma sering konsepin. Akhirnya gue ketemu langsung, terus dia bilang, Mas Adit kok bisa kebetulan yang Mas Adit ngomongin itu saya udah lakuin dan itu berhasil di tempat saya. Di daerah Jawa Tengah yang sangat kecil, Pak. Maksudnya di beberapa tempat terpencil, dia bikin khusus masas, pijit khusus ibu hamil, Pak. Dan yang melakukan masas itu adalah para bidan yang tersertifikasi. Berarti yang kreatif marketing, target marketnya. Iya kan, maksudnya masas itu biasa nih Pak ya. Yeah. Itu bisnis masas itu bisnis yang tidak berubah dari 2000 tahun yang lalu. Pokoknya bisnisnya itu pencet-pencet, teken-teken. Emang mau diapain lagi masas ya kan? Iya. Tapi ini khusus buat ibu hamil karena kan nggak boleh sembarangan orang dipencet-pencet kan. Iya. Nah dia yang mencetin itu bidannya. Jadi sebenarnya apa yang berubah? Pencetannya. Enggak, yang berubah adalah Target siapa key resources yang kamu pakai. Key resourcesnya dulu adalah message you biasa, ini adalah bidan, dan target pasar ibu hamil. Ya. Nah, untuk berpikir kreatif seperti itu, kita rasa itu hal yang sederhana. Ya. Tapi sebetulnya itu tuh di-develop dari kita belajar sebetulnya kan. Ya, proses kreatif tuh nggak datang begitu aja sebetulnya. Betul. Butuh ada pelatihan dari pendidikan kita sebelum-sebelumnya. Ya. Dan karena lo udah menjelaskan 9 bisnis model, gue mau ngasih tahu 9 BKP. Wih. Gantian nih. 9 BKP. Iya, jadi bentuk kegiatan pembelajaran. Tadi kita membahas soal ketika di kampus gitu. Gue cukup setuju bahwa sebuah ruangan mendengarkan satu orang berbicara, terus mencatat, terus ada ujian, itu ada outcome yang berhasil, ada outcome yang tidak gitu. Ya. Dan salah satu faktor paling penting adalah networking dari kampus itu kan. Nah makanya ini dibuat 9 BKP, yaitu ada pertukaran pelajar, student exchange, ke luar negeri ataupun dalam negeri, ada magang, asistensi mengajar, ada penelitian, proyek kemanusiaan, ada kegiatan wirausaha, ada studi proyek, pembangun desa, dan juga bela negara. Nah kira-kira dari 9 hal ini, ketika exist di zaman kita kuliah gitu, what would you take dan kenapa itu? Gue ambil proyek kemanusiaan. Karena kalau yang lain-lain gue rasa gue bisa sambil belajar. Tapi kalau proyek kemanusiaan, gue rasa gue butuh dibantu konekin ke masyarakat. Gue tuh pengen tahu sebenarnya dari sudut pandang kita tuh sebenarnya masalah utamanya orang Indonesia ini apa sih? Soalnya kalau gue bikin list ya, banyak banget masalah kemanusiaan kita, Pak. Pendidikan, kesehatan, kemiskinan, buset. Nggak selesai-selesai. Gue tuh pengen tahu nih simpulnya nih, gue analisa. Detik ini gue yakin simpulnya tuh ada di pendidikan. Iya, betul. Detik ini, setuju. Kalau dia lebih ngerti aja cara hidup sehat, dia nggak butuh duit banyak buat hidup sehat. Betul. Asal dia ngerti kalau lu mau hidup sehat, lu jangan kasih anak lu susu kental manis pakai gula pasir gitu. Iya kan? Terus ditegur di TikTok marah lagi kan? Apakah begitu ya? Iya. Dia bilang, loh, saya kan hanya memberikan susu. Ya itulah. Double. Dan masalah kemiskinan ya seringkali gara-gara pendidikan. Kalau dia tahu bahwa ternyata judi online itu
seperti sebuah scam yang paling konyol, maka harusnya ini. Tapi sekarang nih, ini gue cuma mau nanya lu doang nih. Masuk akal gak? Sekarang kalau misalnya ada negara yang orang-orang pemimpin tertinggi negara itu pun masuk ke judi online. Gue konsepnya begini doang nih. Nih, judi online tuh dibayangin gue gini nih, Pak. Misalkan gue pakai tangan gini kan ya. Nah nih, ini ada laptop, ada handphone, ada minuman nih. Lu bayar goceng, lu boleh main. Lu bayar goceng nih 5.000. Main. Bilang stop, Pak. Stop. Ya, sayang sekali Anda baru mendapatkan kuota. Dia kan platform dia kan. Iya, dia yang ngatur kan. Nah, masalahnya adalah, yang lucunya adalah kita tuh kenapa ya lebih fokus ke nutup website judinya. Iya. Pak nih, kalau website beneran bisa ditutup, nggak ada lebah ganteng, Pak. Betul, dan Iya kan? orang-orang jadi nggak bisa bahasa Inggris. Iya, maksudnya kalau kita nonton film bajakan itu kan ya. Lebah ganteng. Iya kan? Iya. Itu kan sesuatu yang dari dulu juga susah ditutup kan. Itu hampir nggak mungkin lo mau nutup satu dibikin 10 besok, Pak. Iya. Apalagi dengan AI dibikin bot, ayo diadu aja tuh. Mati satu tumbuh 1000. Tapi kalau gue, ya sekarang lo mikir kayak gitu, gue sih setuju banget gitu bahwa kayaknya ada sisi gue yang kayak demi kemanusiaan lebih ngajar, tapi beban untuk seorang mahasiswa kalau menurut gue terlalu beban untuk seorang mahasiswa datang ucuk-ucuk terus kayak Assalamualaikum kayak ini masalahnya apa nih di sini warga kan aneh loh. Exactly, makanya kalau kita dibantu sama sistemnya atau misalnya that's why gue pilihnya itu. Karena kalau kewirausahaan, gue kan bisa aja datengin pembisnis kan. Pak, tutorin saya dong. Tapi kalau gue datang ke situ, gue dipikir, kamu anaknya legislatif siapa? Mau nyalek ya? Enggak Bu, saya beneran mau ngebantu. Aduh, kamu mau ini, mau mengagamaisasi ya? Setahu gue yang paling terkenal tuh ada pertukaran pelajar, pasti. Kan orang-orang ke luar negeri kan. Sama magang. Tapi kalau gue malah tertarik bela negara. Kan sering banget orang bilang if you wanna fix it from the inside gitu. Tapi tanpa harus ada jabatan maksud gue. Menarik. Kalau lo mau ngelihat dari rakyat ya, kalau gue mau lihat dari kantornya nih. Menarik. Tapi kalau misalnya lo sukses dengan mungkin pengalaman hidup yang cukup gitu dan ngambil keputusan sulit, dampak di luar kampusnya, development lo pribadi di luar kampus tuh sefundamental apa? 90%. Oh ya? Kampus menurut gua hanya supply 10%. Apa berarti yang lo? Tapi gini, kalau misalnya ditanya ya, kampus itu kayak ngasih gua peta sama cara make arit. Ya faktanya kalau ditanya, apa hasil kesuksesanmu bertani? Ya tangan sama keringetan gue pas setiap hari bertani gitu kan gue belajar sendiri. Oh ternyata pakai arit begini. Oh begini ternyata pas gue bertani gue di sawah segala macam. Cuman kalau dari awalnya gue kagak punya teori dasar yang benar, susah tuh. Kendalanya adalah kan ada namanya taksonomi Bloom. 6 tahapan pembelajaran. Oh viral lagi nih. Iya kan? Ya sebenarnya udah viral sih. Oh udah viral. Gue dapetnya justru dari seorang perempuan di acara Kick Andy. Nah, gue udah sering dengar taksonomi Bloom, tapi gue baru nangkep setelah dijelasin. Kita itu masih di level 1, Pak. Menghafal, memorizing. Apapun kita hafal, Pak. Ini gue takutnya nih, dengan adanya ChatGPT dan OpenAI segala macam, kita disuruh menghafal prompt AI. Ya, hari ini kita ujian AI. Wah, udah keren banget tuh. Ya, hafalkan prompt AI. Ya, kok begini masa menghafalkan prompt AI ya kan? Tapi itu kan tidak terjadi di Indonesia. Indonesia ini memang negara maju, Pak ini. Itu hanya terjadi di negara-negara di timur bumi situ. Ya? Di sini tidak ada Pak yang seperti itu. Poinnya adalah kalau memorizing itu menghafal. Semua dihafal. Seenggaknya kalau naik ke level 2 itu understand. Nah, understand itu mulai mengerti bahwa gue lihat contoh gini, memorizing, lemon warnanya kuning, rasanya asam, bentuknya oval, ini adalah buah, itu yang kita hafalin di semua. Nah kalau udah understand kita seenggaknya ngerti bahwa lemon ini, ya ini ternyata ini bermanfaat buat gue ya kalau gue sakit apa dan segala macam. Nah menurut gue itu dia ada step by stepnya. Nah seenggaknya menurut gue kalau kampus itu seharusnya pembelajarannya itu sampai di tahap yang ke-6 itu di akhir. Tapi kan gue setelah apa? Nih, yang ini gue takut salah kan Mbak ya. Karena gue bukan ahli pendidikan ya kan. Gue buka ya nih. Satu remember. Mengingat. Memorizing. Yang kedua mengerti. Oh, lemon itu gunanya buat ini. Pancasila. Nah,
Ketiga itu apply, penerapan. Jadi lemonnya pas gue mulai sakit, gue pengen sakit ini, gue minum itu lemon karena kan katanya mengandung vitamin C apa segala macam kan. Gue apply, gue lakuin langsung, terapan langsung. Terus selanjutnya analisa. Gue mulai menganalisa sebenarnya lemon ini kulitnya ini bisa jadi apa aja. Apakah ada toksiknya ataukah bisa jadi apa aja. Dalamnya ini vitamin C ini sebenarnya terdiri dari apa sih? Lebih ke cairannya mengandung vitamin C atau serat buahnya atau apanya. Ini sebenarnya ditanamnya tuh di negara apa aja sih? Gue analisa deh tuh. Nah, tahapan selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi biasanya kita bandingin lemon, oke vitamin C, tapi jeruk juga ada. Jeruk juga banyak jenis. Mana sebenarnya yang paling efektif? Paham. Apakah kita bisa bikin suplemennya dan segala macam? Yang terakhir itu create. Create itu menciptakan sesuatu yang baru setelah kita udah mengevaluasi. Wow. Nah, pertanyaan gue sebenarnya setelah gue viral nih, tadinya gue mau langsung, wah, tuh kan emang pendidikan. Tapi gue pikir, pas gue jujur pikir, sebenarnya dari SMP, SMA, guru-guru gue tuh udah ngajar begitu. Cuman kitanya aja yang males aja. Iya. Iya, jujur aja ya. Iya. Sebenarnya dari sekolah gue pribadi seenggaknya. Iya. Gue ngerasa, dulu gue sih emang disuruh praktek. Iya. Ada prakteknya, disuruh membuat sesuatu yang baru. Menganalisa. Iya, cuman kan dari dulu kan emang yang kayak gitu-gitu kita skip, Pak. Iya. Tapi keinginan untuk belajar tuh dibangun dari mana ya berarti? Nah, menurut gue ini sebenarnya bahan bakar utama. Dan ini orang banyak punya, cuman mereka nggak nyadar. Harusnya keinginan belajar utama adalah dari kemiskinan. Miskin dan malu, Pak. Harusnya itu. Oke, gua coba rangkum dengan kata-kata lebih sopan kali ya. Dengan rasa penasaran mungkin. Itu bukan dirangkum, Pak. Itu diarahkan, Pak. Bukan, maksud gue rasa kreativitas atau mungkin rasa ingin belajar. Kalau itu kan dari rasa penasaran. Menurut gue itu bisa terjadi untuk kaum privilege. Kalau mereka udah punya semuanya, mereka akan maju dengan rasa penasaran. Tapi harusnya orang yang nggak punya privilege banyak, jangan maju dari rasa penasaran. Karena nanti kita ngomong gini, tapi masalah Pak, saya nggak terlalu penasaran orangnya. Kan nggak semua orang penasaran, Pak. Itu kan penasaran jadi kaya gimana sih? Oh, harus pinter. Iya. Nah, kalau kemiskinan adalah penasaran jadi kaya, gue setuju tuh, Pak. Harusnya menurut gue ya, kalau kita tuh miskin, nggak ganteng-ganteng amat kayak Iyas Lawrence, nggak ada timbre suaranya kayak lu, ya kan? Lu Kemal Mokhtar kalau ngomong lu udah kayak Nah itu udah kita nih orang-orang kaum gue nih yang dari kecil jualan lemper, naik bajai oren. Kita tuh harusnya semangat belajarnya karena miskin, Pak. Karena kita bangun pagi malu sama perut kita pengen sarapan gak ada. Pas datang ke sekolah kita ngelihat orang-orang beli makanan 14.000 aja udah mahal banget buat kita. Mereka makan chicken katsu terus nggak habis. Kita malu karena kita pengen minta tapi malu. Terus dia cuman buang, terus dia bilang gila ya, the chicken is so salty. Gue bilang kayak, so salty? Wah perut gue nih so salty nih. Gue pengen makan, gue malu, gue diemin gue lapar. Nah udah akhirnya gue beli telur, rebus, udah cuma segitu. Nah itu harusnya tuh rasa belajar itu, pengen belajar itu dibentuk dari itu menurut gue ya. Kalau kita targetin ke situ, itu powerful, Pak. Menurut gue. Kalau orang tuh disadarin, kamu miskin. Jadi jangan yang gue kesel tuh gini. Udah miskin di pura-pura kaya. Iya, exactly. Udah, ya kan? Dia pikirannya cuma supaya terlihat kaya, dia nabung segila-gilanya tapi beli itu iPhone. permasalahan baru menurut gue. Pola pikir tapi kan? Iya, itu kan harusnya mindset itu di pendidikan. Tapi maksud gue permasalahan generasi sekarang adalah dia agak lompat dikit. Tapi gimana caranya sukses cepat? Ngerti gak maksud gue? Karena mereka ingin terlihat kaya, bukan benar-benar menjadi kaya. Betul. Karena ingin terlihat kaya, duit 10 juta mereka pakai buat iPhone. Kalau mereka benar-benar mau kaya, 10 juta mereka beli handphone murah begitu kan. Sisanya mereka pikir mau kursus kayak apa kayak segala macam. Dan yang kedua yang bikin orang nggak bisa maju. Setiap kali ada orang share mindset, dia ambil bentar-bentar. Lu lihat nih ya, gini nih. Misalnya ada orang miskin share mindset. Kalau mau sukses itu harus bekerja keras. Terus dia ngomong, alah miskin sharing. Lu ntar lu udah sukses baru sharing. Ada orang sukses nih. Sukses itu harus bekerja keras. Alah, lu sukses. Enak ngomongnya. Iya, baca buku lah, apa segala macam. Lu punya waktu, gua nggak punya waktu kata dia. Nah, terus siapa yang harus sharing? Anak orang kaya nih sharing. Ya kita sih harus maju. Iya, lu privilege tuh anak orang kaya. Anak orang miskin sharing. Siapa lu? Dia maju kan? Ya lu bisa, itu survivorship bias tahu. Kalau lu bisa, gua nggak harus bisa katanya.
Dan itu disebutnya sindrom, Pak. Namanya survivorship bias kalau zaman sekarang katanya. Jadi itu adalah katanya kalau lu ngerasa lu dari miskin terus lu berhasil, terus lu sharing sesuatu, lu survivorship bias. Karena katanya lu ngerasa kalau lu bisa semua orang bisa. Enggak, lu bisa tapi belum tentu gue bisa. Kita punya kehidupan yang berbeda. Gilanya adalah kesuksesan sekarang mental health issue tuh jadi penghalangnya, Pak. Jadi ya mau share apa? Ya nggak usah share apa-apa, biarin aja. Iya, sampai lu lapar sendiri gitu Nah, ibaratnya. harusnya kan kalau lapar sendiri berpikir mulai kan. Cara sendiri. Iya. Oke. Is business for everyone? Not for everyone. Literally di negara maju pun 12% doang. Di Indonesia 3,4 sekian persen. Oke. Apakah lo menyarankan? Untuk berbisnis? Iya. Nah, ini beda cerita. Kalau kita mau naikin Indonesia jadi negara maju atau tahun keemasan di 2045, Indonesia emas, solusinya pasti nggak mungkin dari boomers. Oh iya. Mungkin dari millennials, tapi paling mungkin dari Gen Z. Alpha masih kelamaan. Are they tendensi mereka ke bisnis kah? Mereka harus dibikin sebisa mungkin kontroversinya malu jadi karyawan. Karena mereka tuh ternyata gampang dipanasin, Pak. Ya. Ada gerakan pecat bosmu kan. Itu artinya dia resign bikin urusan sendiri. Oh iya? Iya, pecat bosmu. Nah, itu hanya terjadi di Gen Z. Kalau lu bukan, makanya Gen Z itu kan by the way kita kan Gen Z, Pak, ya. Nah, exactly, maksudnya poinnya adalah Kita Gen-Z akhir banget. Iya. Ya begitulah. Iya. Pokoknya Gen Z yang paling tua adalah kita nih. 96. Iya. Nah, yang gue lihat adalah kalau kita mau nyetak entrepreneur dan nyetak lapangan kerja harus dari Gen Z, karena Gen Z itu orang yang paling, to be honest, gue pribadi maksudnya Gen Z kan, gue nggak mau disuruh-suruh punya orang, Pak. Karena Gen Z adalah gengsi. Itu dia. Kita tuh gengsi, Pak. Iya. Iya kan? Karena kita gengsi, akhirnya kita udah daripada gue cuma jadi satpam di kerajaan ini. Tapi itu akan ngebentuk 2045 menurut lu? Iya, kalau kita berhasil mengolahnya. Tapi kalau Gen Z-nya jadi strawberry generation kagak bisa, Pak. Lembek semua itu. Paham. Oke. Nah, itu kuncinya menurut gue sekarang adalah pengendalian ini. Gen Z-nya mau diarahin kemana? Ya kita memang sedang mempersiapkan orang untuk ditembak kepalanya sama AI. Ya pasti digantiin kerjaan dia. Iya. Kayak lebih menarik lagi kalau episode selanjutnya ada Mas Nadiem kali ya. Jadi kita keluarin semua nih informasinya nih. Oh, ini suatu strategi foot in the door marketing, Pak, namanya, Pak. Oh iya, ini bener nih. Iya, biar kita dapat job lagi, Pak, ya. Betul. Iya, bener itu. Semuanya Aditya Pratama. Terima kasih banyak. Yes, Lawrence.